Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke cuy, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang World Superbike yang akan ditayangkan secara FTA atau free to air di Trans 7. Menarik banget sebenarnya. Kenapa? Karena memang World Superbike itu udah lama banget juga nggak ditayangkan di televisi yang bisa kita katakan gratis ya, atau free to air. Yang penting apa ya, nggak dalam tanda kutip gratis ini nggak bayar ya, berlangganan tiap bulan ya, enggak. Jadi memang Trans 7 itu kan memang bisa ditangkap oleh antena-antena selama ini ada di rumah kan gitu. Jadi bisa lah ditonton oleh yang mungkin terjangkau oleh siaran Trans 7 gitu, daerah-daerah yang terjangkau lah. Ini sangat bagus banget karena kita tahu MotoGP bisa sampai sekarang di Indonesia dan terkenalnya seperti ini adalah karena Trans 7 juga. Ada andil Trans 7 yang rutin menyiarkan MotoGP setiap tahunnya dan setiap race-nya. Itu sangat buat saya pribadi ya, itu sesuatu yang cukup menarik banyak minat penonton tentang balap MotoGP itu sendiri. Jadi kalau World Superbike ditayangkan di Trans 7 otomatis bakal mengikuti jejak MotoGP asalkan itu berkontinu ya. Jadi memang kita tahu World Superbike pernah lah ditayangkan oleh stasiun-stasiun TV Indonesia juga. Namun ya nggak sampai berkontinu ya. Jadi mungkin cuma satu musim dan sampai mungkin setengahnya ataupun seperti apa, jadi seperti itulah. Oke. Nih menarik nih, kenapa saya bilang tadi World Superbike akan jauh lebih terkenal ketika nanti ditayangkan di Trans 7. Oh ya, karena kita tahu saat ini World Superbike itu banyak orang nggak tahu ya. Mungkin bagi pecinta balap itu pasti tahu dong World Superbike gitu kan, ataupun sampai ke ajang balap-balap lain seperti AMA, terus juga BSB ya. Mungkin dia punya TV berlangganan yang akhirnya bisa menonton dan menangkap acara tersebut kan. Karena kita tahu TV berlangganan di Indonesia juga udah lama banget sebenarnya kan, nggak baru-baru ini, karena memang dari dulu juga udah ada TV berlangganan. Dan ya hanya orang-orang yang di rumahnya memang memiliki TV berlangganan akhirnya bisa menonton ajang-ajang balap seperti itu. Sedangkan di TV Indonesia secara free to air atau FTA itu nggak ada kan World Superbike dan AMA Superbike ataupun ya tadi BSB segala macam lah. Itu yang jadinya Superbike itu kesannya tidak dikenal oleh warga Indonesia. Banyak sebenarnya, banyak yang kurang mengetahui ataupun hanya pernah mendengar namanya dan nggak mengikuti lah. Jadi nggak tahu siapa sih pembalap Superbike saat ini gitu. Tapi ketika Superbike kemarin datang ke Indonesia di ajang seri Mandalika, orang akhirnya tahu kan, apalagi yang menang adalah Toprak Razgatlioglu yang notabene orang Turki itu. Nah, apalagi saya juga udah bikin postingannya semalam ya, karena memang saya juga baru dapat infonya ya kemarin lah ya tuh. Jadi di TMC Blog di-sharekan, terus juga di beberapa Instagram juga banyak yang men-sharekan informasi ini tentang Trans 7 yang secara ofisial akan menjadi broadcaster untuk MotoGP dan juga World Superbike 2022, dan juga diiyakan oleh pemimpin Trans 7 sendiri ya, bahwa mereka memang akan menyiarkan secara full musim, satu musim ini 2022 itu tayangan World Superbike. Jadi bukan cuma seri Mandalika aja yang mereka tayangkan. Yang kita tahu kemarin kan di 2021 seri Mandalika yang menayangkan World Superbike itu adalah Net TV ya, yang di tayangan free to air atau FTA itu di Net TV kan. Terus apa harapan saya nih ketika Trans 7 menayangkan World Superbike? Pertama adalah komentatornya ataupun hostnya itu adalah orang yang benar-benar ngerti Superbike. Menurut saya pribadi ya, harus ya mengerti Superbike. Jadi jangan sampai Superbike-nya itu tidak dikemas secara apik oleh komentator ataupun narasumber yang cukup berkompeten di bidang Superbike. Paling nggak mengetahui Superbike lah, dan entah itu regulasinya, pembalapnya, sirkuitnya, terus spek-spek motornya. Karena tahun ini 2022 itu spek motor Superbike itu kan kita tahu dia dijaga oleh limiter yang diatur oleh DWO atau apa lah gitu. Pokoknya Dorna untuk cabang Superbike gitu lah ya. Itu ya itulah. Kita tahu kan Dorna kan selaku penyelenggara MotoGP juga memiliki Superbike lah istilahnya. Mereka juga lah penyelenggara Superbike. Dia belikan dulu dari itu penyelenggara yang dulu lah ya. Nah, itu mengatur lagi masalah limiter apa segala macam tentang spek dari Superbike yang ikut. Nah, itu
tadi saya bilang ya, komentator atau narasumber ataupun apalah yang namanya hostnya segala macam harus mengerti banget tentang spek-spek itu. Jadi jangan sampai ini nggak tersampaikan ke para penonton-penonton yang baru nonton Superbike di 2022, yang baru mulai mengikuti lagi Superbike di 2022. Itu harus banget, harus. Jadi jangan sampai komentator atau narasumber atau hostnya itu yang cuma tahu aja kayak saya nih ya, cuma tahu aja, cuma nonton aja. Itu jangan sampai misalnya kan itu ikut dan menjadi host atau narasumber atau komentator di Superbike. Jangan sampai kayak saya gini kan, kurang cocok lah. Maksudnya yang cuma nonton doang, nggak ngerti speknya seperti apa, terus perkembangan informasi terkini, gosip-gosip yang terkini itu penting banget loh, karena untuk menambah bumbu-bumbu tayangan tersebut. Jadi jangan sampai jadi kayak ya nonton, ya ini Toprak Razgatlioglu yang juara di 2021 dan akan mendapat persaingan dari Alvaro Bautista yang pindah kembali ke Ducati. Terus dia nggak tahu kenapa alasannya pindah gitu kan. Harusnya lebih masuk ke arah situ komentatornya buat saya pribadi. Jadi lebih yang nonton itu lebih dapat kaya akan pengetahuan, sekalipun itu hanya rumor-rumor dari berita-berita di luar negeri ataupun dari wartawan-wartawan yang memang jadi wartawan resmi di Superbike ataupun di MotoGP kan seperti itu. Karena ya mereka yang ada di lingkaran itu kan, lingkaran itu. Jadi mereka yang ini ganti manajer nih atau dia ganti kepala kru ataupun segala macam itu harus ada lah informasi. Jadi jangan kaku banget sebenarnya buat saya pribadi. Ini yang penting banget ketika Trans7 menayangkan World Superbike 2022, komentator, host dan segala macam itunya harus yang benar-benar ngerti Superbike, karena Superbike itu lebih dinamis banget perubahannya, karena Dorna itu benar-benar dia mengatur aturan regulasinya itu dinamis, nggak flat. Jadi tahun ini begini, tahun depan begitu, tahun-tahun sebelumnya seperti itu, karena memang ini menggunakan basis motor massal, motor yang dijual di masyarakat umum. Walaupun yang dipakai di Superbike adalah motor-motor yang sudah dihomologasikan minimal 500 unit dijual secara bebas seluruh dunia. Jadi itu yang ikut World Superbike. Jadi ya seperti itulah. Jadi pun motornya kita tahu Superbike kan harus seperti ada headlampnya, ada lampunya kan. Itu kita kan udah tahu kan, kalau MotoGP kan nggak perlu ada seperti headlamp. Jadi memang motor Superbike itu fairingnya, bentuknya itu harus mirip banget sama motor yang diperjualbelikan kepada masyarakat umum. Jadi seakan-akan nih masyarakat yang beli motor Superbike itu adalah mereka merasakan bahwa itu motor yang saya punya di garasi, seperti itu. Kalau motor-motor Superbike ya, kalau kayak saya punya Supra gitu kan nggak mirip gitu kan, sama Honda CBR 1000 RRR nggak mirip. Oke lah. Apalagi ya? Itu seperti itu aja, nggak terlalu panjang lebar. Yang jelas harapan saya tadi seperti itu, bahwa komentator, host dan segala macam narasumbernya harus orang yang benar-benar mengetahui Superbike dan juga sangat-sangat up to date tentang berita Superbike, rumor-rumor Superbike. Itu akan lebih asik banget kalau kita nontonnya komentator seperti itu. Setuju nggak buat kalian semua? Kalau kalian setuju boleh ditulis di kolom komentar. Jika ada informasi saya yang salah boleh dikritik juga di kolom komentar. Jika kalian suka video ini boleh kasih like, dan jika kalian ingin berlangganan boleh kalian subscribe. Coba tuh gitu kan kita subscribe. Gak apa-apa lah ya. Akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.